sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, saya Dina Luciana Novitasari, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 kelas A, NIM 30, akan menjelaskan materi mengenai perbuatan melawan hukum guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Lucky Daviran Nugroho SHMH. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya mohon maaf apabila penggunaan kata saya kurang efektif dan juga dalam pengucapan lafalnya saya agak kurang lancar atau belibet. Yang kedua, apabila penggunaan bahasa Belanda saya kurang jelas dan juga tidak benar. Sekian dan selamat menyaksikan. Perbuatan melawan hukum atau yang biasa disingkat dengan PMH dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah onrechtmatig daad. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah tort, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan torquer atau tortus. Tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum adalah untuk mencapai semboyan hukum, yaitu yang pertama adalah juris pracepta san lecet, yang kedua honeste vivere, yang ketiga alterum non ledere, yang keempat sum sui que tribuere, yang berarti semboyan hukum adalah bersikap jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya. Perbuatan melawan hukum itu sendiri telah diatur dalam pasal 1365 BW atau KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang tersebut karena kesalahan menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Subjek hukum dalam perbuatan melawan hukum sama halnya dengan subjek hukum dalam suatu perjanjian, yaitu manusia atau badan hukum. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya tersebut melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan. Namun, harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan pembuktian unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu ada 5. Yang pertama adalah adanya suatu perbuatan. Yang kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan yang dilakukan pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian dari pihak korban. Yang kelima, adalah adanya hubungan klausal antara kesalahan yang dilakukan pihak pelaku dan kerugian yang diterima oleh korban. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Yang pertama adalah adanya suatu perbuatan. Kata perbuatan seperti halnya telah disebutkan dalam pasal 1365 BW atau KUH Perdata mengenai perbuatan positif atau dead yang berarti benar-benar melakukan perbuatan, ataupun perbuatan yang diatur dalam pasal 1366 BW atau KUH Perdata mengenai perbuatan negatif atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah nalatigheid yang berarti kelalaian, ataupun onvoorzichtigheid yang berarti kurang hati-hati yang mengandung maksud tidak berbuat. Pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut dapat dikenai sanksi yang sama, yaitu berupa mengganti kerugian. Suatu perbuatan melawan hukum pastilah diawali dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik kesalahan yang dilakukan karena berbuat sesuatu dalam artian aktif maupun kesalahan yang diakibatkan karena tidak berbuat sesuatu dalam artian pasif. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak haruslah melawan hukum, karena pada hakikatnya melanggar hukum atau onrechtmatig sama halnya dengan melanggar undang-undang atau onwetmatig. Unsur yang ketiga adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan tersebut baik kesalahan dalam artian objektif maupun kesalahan dalam artian subjektif. Dapat dikatakan kesalahan dalam artian objektif adalah jika seseorang melakukan perbuatan tidak sebagai mestinya yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan kesalahan
subjektif jika dilihat dari kondisi fisik orang yang melakukan kesalahan tersebut. Apakah dia sudah cukup umur? Apakah dia di bawah pengampuan? Nah, itu dilihat dalam kesalahan subjektif. Suatu perbuatan yang oleh hukum dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban haruslah mengandung unsur-unsur dari kesalahan, yaitu yang pertama adalah adanya unsur kesengajaan, yang kedua adalah adanya unsur kelalaian, yang ketiga tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf jika dilakukan dalam keadaan al-farmah, membela diri ataupun dalam keadaan tidak waras, dan lain-lainnya. Unsur yang keempat adalah adanya kerugian yang diterima pihak korban. Kerugian yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum itu berbeda dengan kerugian yang dimaksud dalam perbuatan manifestasi. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum selain dikenal adanya kerugian material, jurisprudensi juga mengenal adanya kerugian immaterial. Unsur yang kelima adalah adanya hubungan klausal antara perbuatan dan juga kerugian. Diperlukan sebuah teori, yaitu teori adequate veroorzaking dari von Kris, yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan sebab dari adanya suatu kerugian. Nah, menurut teori tersebut juga dijelaskan bahwa suatu perbuatan dan juga kerugian haruslah mempunyai hubungan secara langsung. Perbuatan melawan hukum itu sendiri dianggap terjadi dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dirasa telah melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban perilaku dirinya sendiri, bertentangan dengan norma kesusilaan atau aturan umum, dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di dalamnya. Pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesalahan yang dilakukan atas unsur kesengajaan dengan kesalahan yang dilakukan atas unsur kurang hati-hati. Sehingga seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan sendiri bobot kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat memberikan putusan ganti rugi yang seadil-adilnya. Apabila seseorang yang dirugikan juga bersalah dalam timbulnya kerugian tersebut, maka sebagian daripada pembayaran kerugian tersebut dibebankan kepadanya, kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar unsur kesengajaan. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena kesalahannya, seperti halnya diatur dalam pasal 1365 BW atau KUH Perdata, melainkan juga bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang di bawah pengawasannya, serta hewan-hewan yang menjadi peliharaannya. Pertanggungjawaban tidak hanya terletak pada pelaku yang melakukan kesalahan, namun juga dapat dialihkan kepada pihak lain ataupun negara. Pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perihal pengawasan. Menurut pasal 1367 BW atau KUH Perdata, orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan orang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua atau wali bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Yang kedua, seorang curator dalam hal curatele bertanggung jawab atas pengawasan terhadap curandus. Yang ketiga, seorang guru bertanggung jawab atas pengawasan terhadap muridnya yang berada di bawah pengawasannya. Yang keempat, seorang majikan bertanggung jawab atas pengawasan kepada buruhnya. Yang kelima, seorang penyuruh bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pesuruh. Yang kedua adalah pemberian kuasa dengan resiko ekonomi. Jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat, maka dalam hal pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dapat dialihkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu. Ganti rugi telah diatur dalam pasal 1356 BW atau KUH Perdata yang terdiri dari biaya, rugi, dan juga bunga. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berupa ganti kerugian material maupun imaterial. Terkadang, ganti kerugian tersebut
diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan suatu keadaan. Bila mana kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa atau duangsong. Uang paksa tersebut bukan merupakan bentuk ganti rugi, namun hanya sebagai ancaman agar seseorang melaksanakan ganti kerugian karena perbuatannya. Demikian pemaparan materi mengenai perbuatan melawan hukum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebelumnya, saya minta tolong untuk like, comment, and subscribe karena satu like dari kalian berguna dan berharga bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.